Ratu Elizabeth I, sang legenda yang memilih untuk menutupi wajahnya dengan lapisan tebal. Tapi di balik keanggunannya itu ada bahaya yang sangat nyata. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian tragisnya? Apakah benar makeup yang mengandung merkuri adalah penyebab utama kematiannya? Dalam video ini kita akan membahas dan membongkar rahasia di balik kematian tragis Sang Ratu Elizabeth I. Yuk, kita selami kisah tragisnya di sini. Halo Sobat Jejak Cerita, bersama aku Metrik Pramesti. Aku mau bertanya, pernahkah kalian mendengar nama Ratu Elizabeth I? Kalau belum, santai aja, karena di video kali ini kita akan membahas salah satu ratu yang paling ikonis di kisah kerajaan Inggris. Dia dijuluki dengan The Virgin Queen. Dia sangat terkenal karena memimpin Inggris di masa-masa keemasan, yang orang-orang sebut sebagai era Elizabethan di masa dinasti Tudor. Itu masa di mana seni, sastra, atau bahkan armada laut di Inggris sedang mencapai puncaknya. Tapi gini sob, jangan keburu mikir kalau ceritanya ini persis seperti cerita putri dari sebuah negeri dongeng. Faktanya, kehidupan Elizabeth itu penuh dengan konflik kerajaan yang problematik. Dia lahir pada tahun 1533, yaitu anak Raja Henry ke-8 bersama dengan Anne Boleyn. Kedengarannya seperti enak ya, anak raja dan anak ratu. Tapi, waktu dia baru berumur 3 tahun, ibunya Anne dihukum mati. Kebayang gak sih tumbuh besar dengan tahu ibumu dieksekusi dan namanya masuk sejarah dengan cara yang gak enak banget. Masa kecil Elizabeth jauh dari kata bahagia. Dia hidup di tengah intrik politik yang cukup rumit. Nah, maju ke tahun 1558. Waktu dia akhirnya berhasil naik tahta. Tentunya dengan melalui berbagai lika-liku perebutan kekuasaan. Ceritanya berawal dari waktu Elizabeth berumur 29 tahun. Ia terkena cacar. Penyakit ini nggak cuma bikin sakit, tetapi juga meninggalkan bekas luka yang permanen di wajahnya, terutama di pipi dan dahi. Nah, waktu itu, wajah dengan bekas luka dianggap sangat-sangat memalukan. Apalagi untuk seorang ratu yang dianggap harus tampil sempurna di setiap saat. Jadi, sang ratu pun menutupinya dengan riasan yang super duper ikonik. Bayangin aja, kulitnya putih pucat, nyaris seperti adonan kue. Dengan bibir yang merah mencolok dan rambutnya hampir selalu dihias dengan wig. Gaya ini kemudian menjadi ciri khas sang ratu. Dengan kata lain, ini tuh udah semacam kayak personal brandingnya Sang Ratu Elizabeth pada saat itu. Tapi tahu nggak sih, riasan putih pucat Sang Ratu Elizabeth I ini tidak hanya soal tren kecantikan, tapi ada ceritanya tersendiri. Jadi gini, dia pakai sesuatu yang namanya itu Venetian Cerusse. Sobat Jejak Cerita, boleh koreksi di kolom komentar penyebutan yang benarnya itu seperti apa sih? Cuman kedengarannya seperti barang mahal yang berasal dari Italia. Dan ya, memang produk itu semacam high-end di zamannya itu. Kalian tahu isinya apa? Yaitu campuran timbal putih dan cuka. Kalau Cerusse ini punya tagline, mungkin bunyinya cantik instan, risiko kemudian. Kenapa demikian? Ya, karena saking berbahayanya itu. Lalu, apa sih Venetian Cerusse ini? Nah, ini itu semacam foundation yang bahannya itu terdiri dari campuran bahan timbal putih sekaligus cuka. Timbal yang dipakai ini sebenarnya adalah logam berat, kayak bahan buat baterai atau cat di zaman dulu. Masalahnya, timbal itu sangat beracun. Kalau kena kulit, apalagi kalau dipakai setiap hari, bisa masuk ke tubuh dan merusak organ-organ. Makanya, walaupun bikin wajah kelihatan putih mulus, efek sampingnya bikin tubuh perlahan-lahan menjadi sakit. Kalau sekarang kita bakal mikir, ya ampun, siapa sih yang mau pakai racun di wajah? Nah, lalu kenapa orang pada zamannya atau bahkan Ratu Elizabeth masih mau menggunakan ini? Karena percaya nggak percaya, kulit putih di zaman itu adalah simbol keanggunan, kesempurnaan, dan kemurnian. Pokoknya, semakin putih pucatnya kamu, semakin tinggi pula status sosialnya. Jadi para bangsawan pun rela
melakukan apapun untuk membuat kulitnya seputih boneka porselen. Selain itu, kulit putih pucat itu gak cuma soal kecantikan, tapi juga sekaligus sebagai simbol kalau kamu itu orang penting. Orang kaya gak perlu kerja di luar rumah, jadi kulit mereka tetap putih, cerah, dan mulus. Sebaliknya, kalau gelap, pasti dianggap sebagai pekerja lapangan. Apakah menurut kalian hal seperti ini masih relate di zaman sekarang? Boleh ditulis di kolom komentar. Kalau dipikir-pikir, standar kecantikan di zaman dulu itu ekstrim banget ya. Karena bayangin deh, di zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk tampil glowing dengan kulit sehat bahkan tanpa bedak. Tapi di era Ratu Elizabeth I, adalah kebalikannya. Masalahnya, sang ratu, ia tetap ingin terlihat anggun dan berkelas. Tapi kulitnya mulai rusak gara-gara serus, make up yang dia pakai setiap hari itu. Di zamannya, make up ini sudah seperti pelindung bagi wajahnya, sehingga ia sama sekali tidak melepaskannya. Artinya, make up itu akan selalu menempel di wajahnya. Waktu itu, make up jelas nggak seperti sekarang ini, yang menggunakan pembersih wajah yang lembut. Ratu Elizabeth beda cerita. Beliau memakai make up tebal setiap hari, tapi nggak pernah benar-benar membersihkan wajahnya secara teratur. Bayangin, make up itu nempel di wajahnya selama 1 minggu. Kalau sekarang sih, 3 hari kita nggak bersihin make up, siap-siap bakalan breakout. Dan apakah kalian tahu Ratu ngebersihinnya menggunakan apa? Yaitu menggunakan tawas. Iya, tawas yang sering digunakan sebagai bahan pemurnian air itu. Tapi malah dipakai buat hapusin make up. Ditambah juga dengan campuran merkuri, semakin parahlah wajah sang ratu. Penggunaan pembersih wajah dari tawas dan merkuri ini membuat wajah ratu semakin menjadi iritasi parah-parah sekali. Masalahnya, make up yang dipakai itu gak sekedar nempel di kulit, tapi lama-lama dia kayak nyerap lalu masuk ke dalam pori-pori. Efeknya gak main-main. Keriput mulai bermunculan, kulitnya mulai mengelupas, dan warna kulitnya juga berubah menjadi abu-abu yang tidak sehat. Tapi waktu itu, siapa yang peduli? Yang penting kelihatan elegan dan memukau di mata bangsawan lainnya. Lalu bagaimana dengan bibir merah merona sang ratu? Terbuat dari bahan apakah itu? Bibir merah merona sang ratu begitu sempurna, seperti cat merah yang baru dibuka dari kalengnya. Bibirnya bersinar terang, seolah mengundang semua mata untuk melihatnya. Tapi, sobat jejak cerita, apakah kalian tahu di balik rahasia bibir merah merona sang ratu itu? Yaitu sinebar, yaitu mineral merah yang mengandung merkuri. Lagi-lagi, di sini ratu menggunakan bahan yang terbuat dari merkuri. Dan sisi gelapnya, merkuri ini perlahan-lahan akan merusak kesehatan sang ratu. Anggap saja make up yang digunakan oleh Ratu Elizabeth I ini sebagai kutukan kecantikan. Kenapa demikian? Makin cantik kau terlihat, makin dekat pula kau dengan kematian. Jadi, di tahun 1570-an, Ratu Elizabeth gak cuma jadi penguasa, tetapi juga menjadi tawanan make up-nya sendiri. Bukannya membantu, make up ini malah bikin dia terjebak dalam lingkaran setan. Rusak, tutupin. Makin rusak, tebelin lagi. Jadi, meskipun kita lihat dia di lukisan, terlihat sangat sempurna, seperti seorang dewi. Itu semua karena make up tebal yang berlapis-lapis. Faktanya, sang ratu menggunakan racun untuk membuat dirinya tidak terlihat lemah, yaitu dengan menampilkan citra yang sangat luar biasa dan berwibawa dengan make up yang dia gunakan tadi. Sebuah kecantikan yang abadi di atas kanvas, tetapi membawa penderitaan di kehidupan nyata. Di tahun 1590-an, kesehatan Ratu Elizabeth I akhirnya mulai menurun. Semua make up beracun yang dia pakai bertahun-tahun akhirnya mulai menunjukkan efek buruknya. Gejalanya mulai jelas, tangan gemetar, ingatan semakin kabur, suasana hati yang berubah-ubah tanpa alasan, dan rasa lelah yang gak ada habisnya. Semua ini adalah tanda-tanda dari keracunan merkuri yang ada di makeup sang ratu. Bayangin, sang ratu sudah menggunakan serus
selama lebih dari 10 tahun. Awalnya, kulitnya mungkin terlihat flawless, putih pucat sesuai dengan standar di zaman itu. Tapi lama-lama kulitnya mulai protes. Serus ini kan bukan make up biasa. Isinya timbal yang bisa bikin kulit jadi rusak. Pori-porinya udah tersumbat. Jaringan kulitnya hancur secara perlahan-lahan. Bukannya berhenti, sang ratu malah semakin ketergantungan dengan alat make up ini. Ya, mau gimana lagi? Kerusakan di kulitnya semakin parah. Dan satu-satunya cara adalah dengan menutupinya dengan lapisan make up yang lebih tebal lagi. Tapi meskipun tubuhnya udah mulai berontak, sang ratu nggak berhenti pakai make up. Kenapa? Karena dia merasa citra yang sempurna adalah bagian dari kekuasaannya. Ada satu kalimat yang dilontarkan oleh sang ratu yang menggambarkan betapa pentingnya citra itu bagi dia. Dia berkata kepada pelayannya, "Jika rakyatku melihat wajahku yang sebenarnya, mereka tidak akan menghormati aku sebagai ratu." Bisa dibayangkan betapa pentingnya penampilan bagi sang ratu. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ratu pun mulai menjauh dari dunia luar. Dia bahkan menolak untuk bercermin. Coba bayangin, seorang ratu yang dulunya anggun dan penuh wibawa menghindari cermin. Sebuah tindakan yang cukup mengungkapkan betapa parahnya kondisi kulit sang ratu pada saat itu. Pada tahun 1603, Ratu Elizabeth I akhirnya meninggal dunia. Banyak sejarawan yang percaya bahwa keracunan timbal dari make up yang sudah dia pakai selama bertahun-tahun itulah yang mempercepat kematiannya. Namun, seperti kebanyakan tokoh besar lainnya, kematian sang ratu dipenuhi dengan mitos dan misteri. Ada cerita yang beredar bahwa saat dia meninggal, wajahnya tetap tertutupi dengan lapisan serus. Make up beracun yang sudah menjadi teman setianya. Sebuah simbol tragis dari perjuangan dan mempertahankan kecantikan dan citra yang sempurna. Dulu, sang ratu harus menggunakan make up yang super tebal, penuh dengan bahan berbahaya, demi mempertahankan citra seorang ratu yang sempurna. Tapi coba lihat tren di zaman sekarang, yang malah berbalik 180 derajat. Sekarang, orang berlomba-lomba bikin tampilan no make up look. Alias, ingin terlihat cantik tetapi seperti nggak pakai make up. Nah, di zaman sekarang, kita malah lebih fokus ke skincare daripada make up tebal. Tapi semuanya tergantung dari preferensi masing-masing sih. Kalau dulu orang memakai riasan yang setebal adonan kue atau seputih kapur, sekarang apa coba yang dicari? Ya udah pasti serum vitamin C, pelembab mahal, dan tentu saja sunscreen dengan SPF yang tinggi. Sobat Jejak Cerita, hal ini mengingatkan kita bahwa kecantikan itu bukanlah absolut. Apa yang kita anggap cantik hari ini bisa sangat berbeda 100 tahun lagi. Begitu pula dengan riasan sang Ratu Elizabeth di zaman itu, yang mungkin dianggap elegan dan cantik, sekarang justru dianggap berlebihan atau bahkan terlihat sangat aneh. Jadi, meskipun standar kecantikan itu terus berubah, yang pasti adalah keindahan itu tidak ada ukurannya. Dan apa yang kita anggap cantik bisa tergantung pada waktu dan tempatnya. Apa yang dianggap luar biasa di masa lalu bisa jadi tidak relevan di masa depan. Itulah kenapa kecantikan sejati bukan soal mengikuti tren, tetapi soal bagaimana kita merayakan perbedaan dan menerima diri kita sepenuhnya. So, jika sahabat curhat menemukan ada kekeliruan di dalam penyampaian di cerita tadi, boleh banget untuk komen di bawah. Silahkan untuk diluruskan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kalau kamu suka sama video ini, boleh like, komen, share, kemudian subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dengan berbagai konsep cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.